akan dimulai. Alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk KM silahkan disiapkan. Ya semuanya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke baik, sebelumnya Bapak akan absen dulu ya. Agni, Aika, Abraham, Almira, Anita, Arvin, Cender, Sesta, Deden, Faik, Farel, Faras, Fikri, Fidel, Keisa, Yuga, Nadir, Hari, Fadlan, Salman, Muhammad Taufik, Nazra. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang, bisa dibaca? Sebelum ke pembelajaran ini, ada yang tahu nggak di mana letak garis kerajaan Kelab? Aceh. Dan pendirinya sendiri adalah Sultan Al-Adil Syekh Muhammad Abdul Aziz Shah. Ada yang tahu nggak? Aladin, tahu? Ada yang tahu nggak? Ya, betul orang Aceh. Untuk matanya sendiri, Nayu tadi. Oke, baik. Nah, juga kerajaan Kelab sendiri memiliki pelabuhan yang sangat penting dalam sejarah kerajaan Kelab di Nusantara sendiri ya, yang menjadi salah satu pusat dari penyebaran Islam di Nusantara, terutamanya lewat perdagangan. Nah, dan teman-teman bisa dibaca, bisa dilihat ya. Dan inilah daftar para sultan kerajaan Kelab ya teman-teman. Banyak ya. Nah, ada Sultan Al-Aidin, Sultan Al-Aidin Aziz Shah, Sultan Al-Aidin Abdul Rahim Shah, dan Sultan Al-Aidin Abdul Shah. Nah, yang mereka bertiga sendiri merupakan para pendirinya. Nah, ya masa kita next ke materi selanjutnya. Masa kejayaannya sendiri berada di bawah kepemimpinan dari Sultan Malik Muhammad Amin II yang pada tahapan tahun 1230 sampai 1267 Masehi. Nah, kekuatannya sendiri ada di perdagangan, pendidikan, dan penyebaran dakwah Islam. Nah, sebelumnya ada yang ingin bertanya nggak? Ayo. Pak Is, biasanya? Saya belum ada ya. Belum. Nanti Raja setelah tadi Bapak Rali tentang masa penyayaannya, Kerajaan Kelab sendiri runtuhannya sendiri berasal dari konflik internal dan kematiannya Sultan terakhir ya, kita lihat. Dan Sultan terakhirnya adalah Sultan Abdul Aziz. Nah, jadi setelah sepeninggalnya Sultan Abdul Aziz ini pada tahun 1267 Masehi,
dan sampai 1292 Masehi pada akhirnya Sultan Kelab ini mengalami keruntuhan dan karena adanya konflik internal dan yang kekuasaannya sendiri beralih ke Samudra Pasai. Nah, sistem politik dari kerajaan Kelab sendiri adalah monarki ya teman-teman. Ada yang tahu nggak monarki itu apa? Kerajaan turun temurun. Tuh, ada lagi yang ingin berpendapat? Silsilah keluarga. Asal-usul. Silsilah asal keturunan. Yap, nah, tuh ya. Adalah keturunan dan juga di sana juga ada beberapa dinasti seperti dinasti Azizia yang berkuasa 840 sampai tahun 981 Masehi dan dinasti Merah yang berkuasa pada tahun 1918 sampai dengan 1292 Masehi. Nah, seperti yang Bapak sebutkan dari awal ya, sistem ekonomi Perak sendiri mengutamakan ekspor utama kayu dan lada. Dan ya mata uangnya sendiri ada dirham, tembaga, dan kuningan. Ada yang tahu nggak apa itu dirham? Seperti apa? Uang. Mas. Ya betul. Dirham sendiri merupakan mata uang yang terbuat dari emas. Yang dalam kiranya ada tulisan Arabnya yang merupakan juga warisan dari Arab dari Timur Tengah. Dan juga Perak sendiri pada zamannya menjadi pusat perdagangan di utara Sumatera Utara. Dan ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan Pak Is tadi, ada ya di sini. Peninggalan dari kerajaan Perak, ada makam Raja Benar. Mata uang kuno dirham, logam, dan stempel kerajaan yang bertuliskan Arab. Oke, kehidupan sosialnya sendiri. Kehidupan sosial kerajaan di Perak adalah pada tahun 800 Masehi datang balik dari Gujarat yang menjadi pusat yang menjadi awal dari penyebaran Islam di sana dan asimilasi penyebaran Islam sendiri di sana melalui pernikahan dan struktur sosial Islam di sana mulai terbentuk seperti aturan-aturan Islam ditegakkan ya seperti kita tahu ya kalau daerah Aceh di daerah Aceh sendiri pasti hukum Islam itu sangat ditegakkan. Tentang kerajaan Perak apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Jauh dari sini ya. Nanti Bapak akan jelasin di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Selanjutnya tentang sejarah singkat dari kerajaan Samudra Pasai. Nah, kalian mungkin bisa sambil buka dulu bukunya ya teman-teman. Silakan kalian cari catatan tentang kerajaan Samudra Pasai. Ya. Ada nggak satu orang yang mau membacakan? Yang mau angkat? Ya, silakan. Sultan Samudra Pasai. Samudra Pasai terletak di Pulau Sewu Berdasarkan letak lokasinya, posisi Samudra Pasai sangatlah strategis karena terletak di jalur perdagangan internasional yang melewati Selat Malaka. Dengan posisi yang strategis tersebut, Samudra Pasai berkembang menjadi kesultanan Islam yang kuat serta berkembang menjadi bandar transit yang menghubungkan antara pedagang Islam yang datang dari arah barat dan pedagang Islam yang datang dari arah timur. Beberapa sumber sejarah yang menyebut tentang keberadaan Kesultanan Samudra Pasai antara lain sebagai berikut. Dalam naskah Hikayat Raja-Raja Pasai, naskah yang berjudul Izharul Haq ditulis oleh Abu Ishaq Maharani Al-Qasi.
Marco Polo dalam lawatannya di Kepulauan Nusantara mencatat beberapa daftar kerajaan yang ada di pantai timur Pulau Sumatera waktu itu adalah Perlek atau Perak, Basma, dan Samara Samudra. Dari Ibnu Battuta yang menceritakan bahwa Sultan di negeri Samudra menyambutnya penuh keramahan dan penduduknya menganut mazhab Syafi'i. Armada Laksamana Cengho yang memimpin sekitar 208 kapal mengunjung Kesultanan Samudra Pasai pada 1405, 1408, dan 1412. Berdasarkan laporan perjalanan yang dicatat oleh para pembantunya seperti Mahwar dan Beisin. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Oke, Bapak akan bahas ya sejarah singkat Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai sendiri terletak di Pulau Sumawe, Aceh Utara, yang dulu tadi sudah ada buku ya. Berdiri di sekitar tahun 1267 Masehi oleh Sultan Malika Soleh yang awalnya bernama Pasai, namun bergabung dengan Kerajaan Samudra. Kemudian diberilah nama Samudra Pasai. Nah, Samudra Pasai. Ya, jadi awalnya kan Kerajaan Pasai bergabung dengan Kerajaan Samudra. Ya, awalnya pergabungan dari dua kerajaan, makanya disebut dengan Samudra Pasai. Oke, ya ini adalah sedikitnya raja-raja yang pernah di Samudra Pasai ya. Pernah memimpin Samudra Pasai. Pertama ada Sultan Malika Soleh, Sultan Malik Gair, dan Sultan Ahmad Malik Gair, Sultan Zainal Abidin, dan lainnya. Bapak tidak tuliskan semua karena banyak. Ada berapa, Pak? Nah, tadi udah di-share sama Ayo. Oke. Masa kejayaan Samudra Pasai sendiri ada di abad ke-13. Ada di abad ke-13 sampai ke-15 dan menjadi pusat perdagangan dan pusat dakwah. Nah ya, jadi pada abad ke-13 sampai ke-15 ini Samudra Pasai pernah menjadi pusat perdagangan dan pusat dakwah. Banyaknya ulama-ulama yang dari Gujarat maupun dari Arab itu menyebarkan Islam sambil berdagang di sana ya. Dan komoditas utamanya sendiri adalah lada, emas, dan rempah-rempah. Pusat studi dan Samudra Pasai sendiri menjadi pusat studi Islam yang berada di Asia Tenggara. Nah, bukan cuma itu juga ya teman-teman. Samudra Pasai sendiri memiliki hubungan internasional dengan beberapa kerajaan seperti kerajaan Arab, Persia, Tiongkok, dan Turki Utsmani. Dan ini juga dicatat dalam perjalanan Ibnu Battuta, seorang penjelajah dari Maroko ya. Ada juga di buku. Nah, sistem ekonominya sendiri di Samudra Pasai adalah mata uangnya sendiri dirham, emas yang bertulisan Arab, dan ekonomi yang berbasis perdagangan laut. Dan dengan ekspor utamanya lada. Sebenarnya masih sangat berhubungan ya dengan Samudra dengan tadi kerajaan Kelak. Nah, keruntuhannya sendiri ada di abad ke-14 Masehi. Mulanya dari serangan Majapahit ya pada abad ke-14. Kemudian merembet ke konflik internal seperti perebutan kekuasaan dan yang lainnya. Dan dikuasai kekuasaan Aceh di awal abad ke-16 karena adanya konflik internal. Jadi kerajaan ini tuh gampang banget untuk runtuh, untuk diserang, entah itu diserang ataupun dimanipulasi politik. Nah, peninggalannya sendiri ada makam Sultan Malika Soleh, koin dirham, dan lisan bertuliskan Arab, dan pengaruh budaya Islam di Aceh. Dan pengaruh budayanya sendiri masih terlihat sampai sekarang. Seperti aturannya masih aturan Islam. Seperti yang mencuri potong tangan, yang ketahuan berzina di cambuk.
Mantap kan Pak? Saya sama Nabi, Pak. Kamu macam. Mantap harus. Ya. Kalau tidak salah ya hukumannya sendiri adalah 100 cambukan. Kalau udah mati. Ada. Terus dia dikasih tahu ya. Ya, terus saya Kalau pura-pura mati. ya nggak boleh dong. Masa udah mati. Ya. Kehidupan. Oke ya semuanya kondisi lain. Untuk kehidupan sosial dan budaya di Samudra Pasai. Nah, seperti yang Bapak sebutkan tadi, Islam sendiri sangat mengaruhi di hukum, seni dan adat. Seperti di sini adanya kaligrafi, adanya upacara-upacara adat dan yang lainnya. Dan menjadi pendidikan agama Islam sendiri berkembang pesat di sana. Dan banyaknya berdirinya pesantren dan menjadi pusat dakwah. Nah, ya teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Bapak, Ya, gimana awal mula dari kan sampah itu kan satu-satunya yang besar. Betul. Darinya terus gimana tiba-tiba jadi nyambung gitu apakah ada suatu hal atau apa yang bisa Nah, jadi ya, pada awalnya kayak seperti yang Bapak sebutkan tadi di sampahnya itu, jadi kesepakatan dua arah ya. Karena dua-duanya ya ibaratnya kerajaan kecil sama kerajaan kecil kalau bersatu lebih besar. Ya. Nah, mungkin kita akan ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke yang selanjutnya. Masa angkat tangan dulu mau nanya? benar boleh Ya boleh. yang itu kayak apa maksudnya gimana sih Ya, yang mana? Islam Ya. melalui hukum Ya, yang mempengaruhi hukum. Ya jadi di sana kan hukum Islam yang diterapkan seperti yang hukum syariat Islam ditegakkan dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, contohnya seperti yang kawan berzina langsung dicambuk, paling potong tangan. nah mau main pulpen Ya sepertinya kalau ditegakkan di sini banyak ke sekolah pada buntung. Ya, ada lagi nggak? Terus kalau misalnya tuh ketahuan zina ya nanti ada kawinnya dilemparin batu dirajam itu dulu di palanya muncul terus dilempar batu sampai mati. Ya betul. Ya, iya tapi kayaknya kayak zaman Nabi. Ini Ya, karena dan alasannya sendiri adalah alasan kenapa dicambuk itu sebagai bukti dari pertaubatan dan penyesalan dari pelakunya. Ya, iya, sebagai tebusan dosa. ternyata berkurang sih Ya, ya sekarang ayo kita masuk ke mana sih? mana ya Betul. Sekarang ayo kita ke kuisis ya. Oke semuanya siapkan HP-nya. Ayo semuanya siapkan HP-nya. Angkat mungkin HP. juga Ada? Oke, baik. Boleh kok. Jangan panik.
Pak supir dong yang nomor 9 Pak. Pak supir Pak. Pak supir nomor 9. Tidak ada dua kami. Ayo Pak. Nomor 10 Pak. Ini apa? Pak nomor 8 Pak supir Pak. Aduh, Pak. Raja pertama. Dari mana itu ya? Jawa. Belum dari. Nah, benar Pak. Aduh, dulu ya ini Pak. Besok udah masuk ke dalam saja. Ini apa Pak? Kalau tadi nama dia pasti tahu ya. Bisa. Ayo, siapa yang bisa siswa ambilan? Jadi juga. Belum videoin dulu aja. Woi, tahan balik. Pak, bisa keluar siapa? Dia menikung ini Pak, menjadi WC. Perempuan kami yang masuk saya. Amir. Apa yang ada barang tadi Pak? Dia tuh bawa mall. Dia orang Sama dua. Pak, lima di pasar.
pembelajaran ini. Kaiji. Maka kasih bonus loh. Kaiji. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Kali ini membahas kerajaan Samudra Pasai. Dan kerajaan Perak. Kerajaan Perak. Ayo, terus. Mempelajari tentang berdirinya, terus runtuhnya, raja-rajanya, sistemnya, Nah, lagi. terus sosial budayanya, perekonomiannya. Oke. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk para ya semua ya. Pada kesempatan kali ini kita sudah belajar tentang kerajaan Perak dan kerajaan Samudra Pasai, dan merupakan kerajaan pertama yang berada di Nusantara dan berperan besar dalam penyebaran Islam, terutama dalam dari jalur perdagangan. Keduanya sendiri berkembang di tentang yang strategis dan hubungan internasional. Dan ini juga menjadi warisan budaya dan sejarah Islam yang masih ada hingga ini di Aceh. Jadi teman-teman, untuk hikmahnya adalah kita jangan pernah sekali-kali untuk melupakan sejarah ya. Jas merah. Ya, jas merah kalau kata ya. Gimana pembelajaran hari ini? Seru nggak? Untuk pembelajaran selanjutnya, kita mau pakai metode apa lagi? Kawan. Semangat Mel. Oke, mungkin untuk pertemuan besok kita akan PPS ya. Oke. Oke, minggu selanjutnya kita akan belajar tentang kerajaan Aceh Darussalam. Dan ya, untuk materi hari ini juga sudah Bapak serahkan ke Nayo, silakan nanti di-share rumahnya. Pak, ada materi Bangladesh gak sih, Pak? Enggak ada, bro, ini mah kan di Nusantara. Ayo iya, Pak. Kira-kira ya Aceh, Pak. Ya, semua ya. Iya, Terima kasih sudah mendengarkan pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita silakan untuk Nayo untuk memimpin doa. Ayo Richard. Doa kafaratul majelis saja, Pak. Ya. Kafaratul majelis. Doa. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.